Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Digital Indonesia. Saya dan teman-teman dari kelompok 4 kelas A Fasilitator Pembelajaran Digital akan mempresentasikan karya kolaborasi tentang Merdeka Belajar. Selamat mengikuti. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama pada kurikulum Merdeka. Adapun karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang terdiferensiasi dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Pada kurikulum Merdeka ini mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran co-kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya pada satuan pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan. Yang pertama, asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi dan karakteristik peserta didiknya. Asesmen pada umumnya dilaksanakan pada awal pembelajaran. Yang kedua, perencanaan. Guru menyusun pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Yang ketiga, pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala dan mengetahui progres pembelajaran murid. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria sekolah yang dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Semua sekolah yang berminat dapat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Bagaimana cara sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Ada 2 langkah. Yang pertama, mempelajari materi yang disiapkan untuk kemudian memutuskan apakah kurikulum Merdeka akan dapat diterapkan atau tidak. Yang kedua, kepala sekolah melakukan pendaftaran melalui halaman https kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Apakah ada perubahan jam pelajaran pada penerapan kurikulum Merdeka? Tidak ada perubahan total jam pelajaran. Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yakni pertama, pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, pembelajaran co-kurikuler. Jika menghitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas,
atau intrakurikuler saja, memang seolah-olah jam pelajarannya berkurang dibandingkan dengan kurikulum K13. Namun selisih jam pelajaran tersebut akan dialokasikan untuk pembelajaran kokurikuler. Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka semakin efektif jika makin sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 pilihan kategori implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, kategori mandiri belajar. Pada pilihan ini, satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Yang kedua, kategori mandiri berubah, di mana satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023 akan menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam platform Merdeka Mengajar sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk jenjang PAUD, kelas 1 dan 4 untuk jenjang SD, kelas 7 untuk jenjang SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA. Yang ketiga, kategori mandiri berbagi. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada jenjang PAUD, kelas 1 dan 4 untuk SD, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk SMA, mulai tahun ajaran 2022-2023. Apakah ada perubahan jam pelajaran pada penerapan kurikulum merdeka? Ini adalah pertanyaan yang lumayan banyak ditanyakan. Nah, untuk pembelajaran ini, fokusnya itu ada 2. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, kemudian yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler. Lalu kalaupun ditemukan selisih jam pembelajaran, maka jam pelajaran tersebut akan dialokasikan untuk pembelajaran kokurikuler. Ada 3 pilihan kategori implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, kategori mandiri belajar, tetap menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, kategori mandiri berubah. Dalam satuan pendidikan, menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam platform Merdeka Mengajar sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk jenjang PAUD, kelas 1 dan kelas 4 untuk jenjang SD, kelas 7 untuk jenjang SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA. Yang ketiga, kategori mandiri berbagi. Melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan anak usia dini, kelas 1 dan 4 untuk SD, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk SMA mulai tahun ajaran 2022-2023. Demikian presentasi dari kelompok 4 kelas A, fasilitator pembelajaran digital. Saya Eni. Saya Nur. Dan saya Saala. Saya Mursid, salam Merdeka Belajar. Dan saya Bulan. Terima kasih. Salam Digital Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Salam bahagia.